Assalamualaikum, balik lagi sama Mas Gilang. Banyak sekali cerita, bahkan kisah yang mengisahkan anak yang durhaka kepada orang tua. Namun, tidak selamanya itu semua anak yang durhaka kepada orang tua. Bahkan banyak juga orang tua yang durhaka kepada anak. Yang saya maksud di sini sesuai dengan apa yang akan kita bawakan saat ini, yaitu kisah nyata bapak yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Film ini berjudul Ari Hanggara, yang merupakan kisah dari Ari Hanggara sendiri. Ari Hanggara merupakan bocah pilu kelahiran 21 Desember 1977 yang tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Mungkin saat ini jika Ari Hanggara ini masih hidup, umurnya sudah menginjak 44 tahun. Menjelang ulang tahunnya yang ke-8, Ari Hanggara tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Waktu itu pada tanggal 18 November 1984. Ayah Ari bernama Tino. Ini sengaja membunuh anaknya karena menganggap Ari ini sebagai anak yang nakal. Namun menurut penuturan warga dan tetangganya, Ari ini merupakan anak yang baik. Sebaliknya malah ayah Ari ini, Tino, yang memiliki sifat yang busuk, yang suka judi dan bahkan tidak mau bekerja. Ari tinggal bersama ayahnya dan kekasih ayahnya bernama Santi. Kekasih ayahnya ini bekerja di sebuah kantor. Namun ada fun fact di sini. Ayah Ari, Tino ini tidak pernah menikah secara resmi ataupun sirih dengan kekasihnya yang bernama Santi. Ya bisa dibilang tinggal satu rumah tapi ya kumpul kebo lah bahasa mudahnya. Diketahui di keluarga yang sangat timpang tersebut, yang bekerja itu hanyalah Santi dan harus mencukupi biaya ketiga anak Tino yang bernama Anggi, Ari, dan Andi. Di keadaan keluarga yang sangat kesulitan ekonomi, namun hanya Santi yang bekerja. Pada suatu hari Santi mulai mengeluh dan memarahi dengan alasan tidak jelas anak-anak Tino. Apalagi dia sangat tidak suka dengan anak Tino yang bernama Ari. Ari dikenal sebagai anak yang sangat periang dan pandai. Di SD-nya waktu itu di SD Perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Dia sangat mudah bergaul dengan teman-temannya. Namun saat di rumah, Ari ini sangat dibenci oleh ayahnya Tino dan Santi, kekasih ayahnya. Karena Ari ini pernah didapati atau ketahuan mengambil uang 1.500. Dan setelah kejadian itu bahkan Ari juga sudah dihukum, bahkan sampai menjerit-jerit kesakitan karena tidak mau mengaku. Pukulan kedua orang dewasa, Tino dan Santi, memukuli Ari dengan membabi buta. Kepala, tangan, kaki, bahkan bagian punggung Ari pun juga menjadi sasaran. Tidak hanya sampai situ aja. Ari ini ditali tangannya oleh ayahnya Tino. Setelah ditali di tangan belakang, Ari disuruh ayahnya untuk jalan jongkok ke toilet atau kamar mandi. Dan sambil dipukuli dan teriakin, "Ayo ngaku, kamu ngaku nggak?" Namun Ari tetap membisu. Tidak hanya itu saja. Kejadian yang lebih besar berlanjut pada tanggal 8 November 1984. Di mana Tino dan Santi menuduh anaknya Ari mengambil uang 8.000
Jadi Ari ini dituduh ayahnya mencuri uang 8.000. Santi sangat geram karena Ari tidak kunjung mengaku mengambil uang 8.000. Karena itu Santi langsung menampar dengan kerasnya pipi Ari. Dan kemudian disusul ayahnya Ari, Tino, mengambil sapu untuk memukuli badannya yang kecil hingga memerah dan lemas. Ya Allah, tega loh sama anaknya. Setelah puas memukuli anaknya hingga memerah seluruh badannya dan lemas, ayahnya Ari menyuruh Ari untuk berdiri semalaman. Dan jika ketahuan tidak berdiri, maka akan dihukum lebih dari itu. Tragis. Pada pukul 1 dini hari, Tino terbangun dan mendapati anaknya Ari bergeser dari tempatnya semula. Bukannya merasa iba, namun si Tino ini malah menjadi semakin geram. Dan pada akhirnya Tino memukul kembali anaknya hingga terjatuh. Tino membenturkan kepalanya Ari ke tembok berkali-kali. Hingga pada akhirnya Ari jatuh dan tergeletak lemas. Setelah itu, dengan tanpa dosa, Tino kembali ke kamarnya. Lalu pada pagi harinya, Tino dan Santi mendapati Ari tergeletak kaku di lantai. Dengan segera, Tino dan Santi membawa Ari ini ke rumah sakit. Namun sayangnya, nyawa Ari tidak bisa diselamatkan lagi. Kemudian dengan cepat polisi memutuskan dengan bukti-bukti yang didapatkan di rumah Tino bahwa Tino dan Santi lah pembunuhnya. Dengan kemudian berita ini tersebar dengan cepat dan membuat masyarakat sangat murka kepada keduanya dan menuntut Tino dan Santi dihukum seberat-beratnya. Koran-koran dan media cetak majalah, terutama di ibu kota, semuanya memuat redaksi utamanya Ari Hanggara yang menjadi korban kebiadaban orang tuanya sendiri. Dan Ari Hanggara ini merupakan korban perceraian dari kedua orang tuanya. Mungkin cukup sekian dari Mas Gilang. Bagi kalian yang mau request kisah nyata ataupun cerita, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya untuk mendukung Mas Gilang tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.